di saat diskusi ada yang bertanya, apakah kita harus mengupload video setiap hari sih? Nah, kalau seandainya tidak ngupload video setiap hari, apakah berpengaruh terhadap viewer dan subscriber? Nah, jawaban saya sih terserah. Nah, begitu dibilang terserah malah marah dia. Oke, kita bahas teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Don GTO teman-teman. Nah, pada video ini adalah video yang 101 teman-teman. Jadi ini adalah video yang 101 pada channel Don GTO. Nah, untuk itu dari sekian banyak video yang telah diupload, yang sudah saya upload ya, 101 video ini yang 101 ya, yang sudah itu 100 artinya. Nah, apakah kita diharuskan sebetulnya itu harus mengupload video setiap hari? Atau kalau seminggu sekali bagaimana? Atau kalau mungkin sebulan sekali bagaimana? Nah, itu lagi-lagi tergantung teman-teman. Oke. Kalau ditanya bagusnya seperti apa ya, kalau saya jawab sih dari pengalaman sudah ngupload video 100 itu ya, bagusnya setiap hari itu kita upload video teman-teman. Jadi setiap hari kita upload video kalau bisa ya. Apakah sekali atau 2 kali itu setiap hari upload video. Namun demikian, gunanya kita upload video setiap hari ketika kita masih YouTuber pemula, itu sebetulnya kalau memang kita banyak viewernya dan juga banyak subscribernya, itu bonus teman-teman. Itu bonus ya, itu bonus. Kenapa? Karena ketika kita masih baru nge-YouTube, itu memang tujuan awal kita harus ngupload video setiap hari itu adalah untuk pembelajaran teman-teman, untuk pembelajaran. Karena kan kita masih juga belum tahu kan kualitas diri kita seperti apa, apakah kita sudah pantas menyebut diri kita YouTuber. Karena kalau kita sudah ngomong di kita YouTuber itu seharusnya kita sudah bisa hidup dari YouTube teman-teman. Jadi kebutuhan hidup kita, uang kita itu udah cukup untuk membiayai kehidupan kita sehari-hari. Itu namanya baru disebut YouTuber. Nah, makanya ketika kita setiap hari ngupload video, seperti saya nih, ngupload video setiap hari, sudah saya lakukan dan sampai saat ini saya sudah ngupload 100 video teman-teman, 100 video. Nah, itu artinya yang pertama kali sebenarnya tujuannya adalah untuk pembelajaran. Nah, pembelajaran kita. Apakah kita belajar upload video? Apakah kita belajar shooting video? Ataukah belajar kita editing dan segala macamnya? Itu untuk pembelajaran teman-teman. Untuk pembelajaran ya. Karena kita belum tahu. Sebelumnya kita masih nul pudul, tidak tahu apa-apa. Dan kita akan sekarang belajar YouTube. Yang mana yang sebelumnya kita ngomong di depan kamera pun kadang belepotan. Malu-malu. Ngomong ini salah, ngomong salah, harus kita ulang-ulang bikin videonya, berkali-kali bikin video baru kita buat, karena kita masih sendiri, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada videografernya, tidak ada yang membuat materi atau konten kreator lah, bukan konten kreator, apa namanya, tim sukses, tim kreatif ya, itu kita belum punya, kita berjalan sendiri. Makanya walaupun kita sudah upload 100 video, itu kalau kita sudah berhasil mendapatkan syarat menjadi program YouTube, itu bagus, super top. Nah, namun ketika kita masih baru, ya kalau kita sudah berhasil ngupload 100 itu artinya untuk pembelajaran teman-teman. Jadi belajar kita membuat jadi konten kreator. Nah, selanjutnya adalah ketika kita sudah melewati tahap pembelajaran, itu yang kedua adalah kecocokan konten teman-teman. Di situ kita bisa belajar. Di situ kita bisa belajar konten yang apa sih yang cocok terhadap channel kita. Nah, kita bisa menganalisa dari video-video yang sudah kita upload tadi, yang cocok dan yang diminati oleh penonton itu yang mana. Apakah semua video kita yang kita upload itu cocok buat penonton? Belum tentu. Ada kadang yang ditonton banyak, ada yang sedikit. Nah, dari situ kita bisa melihat pembelajaran. Di situ kita melihat yang cocok konten buat channel kita apa. Kita ranking teman-teman. Dari sekian banyak video yang sudah kita buat tadi, kita analisa mana yang cocok untuk penonton. Yang cocok yang mana? Artinya yang banyak ditonton oleh audiens itu mana? Kita bisa analisa, oh ternyata jenis konten yang seperti ini yang cocok di channel saya, yang cocok buat pemirsa dari channel saya. Itu menjadi bahan analisa kita teman-teman. Nah, itu ya. Jadi tahapan yang kedua itu. Nah, setelah kita mampu menganalisa kecocokan konten itu, baru kita masuk ke tahap selanjutnya teman-teman, yaitu tahap yang ketiga, yaitu tahap tentang quality dan quantity, kualitas dan jumlah. Jadi kalau kita ngomong
harus berapa lama kita, harus berapa banyak kita ngupload video setiap hari. Dari dua tahapan tadi kita sudah bisa memahami atau bisa kita meningkatkan kualitas dan kuantitas video kita. Kualitas tentu kita berkaitan dengan editing ya, berkaitan dengan editing, dengan teknik ngambil gambarnya, dengan angle gambarnya, dan peralatan apa yang kita butuhkan itu terkait dengan quality. Nah, kalau kita sudah ngomong quality, tentu kita dalam membuat videonya makan waktu teman-teman. Bisa jadi kita dalam sehari mungkin kewalahan bikin video yang berkualitas, kecuali kita sudah punya tim, ada video editornya, ada fotografernya, ada uploadernya, itu beda cerita. Itu memang benar-benar dia udah YouTuber. Artinya mereka sudah memang mendapatkan uang dari YouTube. Kalau kita belum mampu menghasilkan uang dari YouTube, ya jangan menyebut dirinya YouTuber. Di channel saya yang satu lagi teman-teman, Gita Gavin, itu saya sudah berhasil ya minimal udah merasakan uang dari channel YouTube ya, walaupun nilainya mungkin belum besar. Nah, kalau kita sudah cukup uang kita untuk membiayai hidup kita sehari-hari, untuk kita membuat konten segala macamnya, itu baru kita boleh ngomong diri kita YouTuber. Kalau belum, namanya baru latihan menjadi YouTuber. Nah, gitu ya. Jadi baru kita ngomong kuantitinya. Kalau baru ngomong quantity, kalau kita kualitas kita udah bagus, baru kita ngomong quantity. Apakah kita mengukur diri kita? Apakah kita mampu upload video setiap hari dengan kualitas yang bagus, dengan video-video yang memang dibutuhkan oleh penonton berdasarkan analisa yang tahap kedua tadi, ya. Itu baru kita ngomong apakah kita nanti akan mengupload berapa video setiap hari. Dari situ kualitas dan kuantitas, teman-teman. Nah, itu kan. Dari kualitas dan kuantitas. Nah, kalau kita sudah bisa mengukur kualitas video kita, sudah bisa mengukur kuantitas produksi kita dalam sehari, atau kita mampu sehari sekali, seminggu sekali, baru kita ngomong interval dan frekuensi, teman-teman. Jadi, interval dan frekuensi berapa lama kita harus upload ke channel YouTube kita. Tentunya dengan kualitas yang sudah kita pelajari tadi, dengan tahap 1, tahap 2, tahap 3 tadi. Baru kita bisa menjawab seberapa sering kita harus mengupload video ke channel kita. Ya, kalau kita sudah ngomong itu, baru kita nanti akan bisa disebut YouTuber, teman-teman. Bisa disebut YouTuber dan menghasilkan uang dari sana. Nah, ketika baru coba-coba, masih tahap 1, tahap 2, tahap 3, itu kita jangan ngaku YouTuber lah, jangan ngaku YouTuber. Tapi baru belajar menjadi YouTuber. Karena belum bisa menghasilkan uang dari sana, belum bisa menghidupi kebutuhan kita sehari-hari dari sana. Dan kita membuat YouTube pun masih part-time, masih nggak fokus di sana. Masih kalau ada waktu longgar kita buat, karena kita belum fokus. Nah, kalau kita sudah fokus di sana dan menghasilkan uang dari sana, bisa kita nyari makan dari situ, baru kita disebut YouTuber. Dengan bisa menentukan interval kita berapa lama kita harus upload video ke dalam channel YouTube kita. Itu saja teman-teman ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya, ting 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 ting, agar teman-teman selalu mendapatkan update video-video terbaru dari channel Don GTO. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.